فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ibrahim, satu ayat. Innal ladzina kafaru Nah, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-78 dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, telah dilaknat. Dan makna laknat adalah at-tard min rahmatillah, at-tard wal ib'ad, pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya laknat, penjauhan dan pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dilaknat? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan rububiyahnya atau dengan uluhiyahnya atau dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tanbih dan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang sebab laknatnya mereka. Bahwasanya sebab laknatnya mereka yang utama adalah karena mereka kafir. Lu'inal ladzina kafaru. Di situ terdapat isyarat tentang sebab dilaknatnya mereka, yaitu karena mereka kafir. Min Bani Israil, orang kafir yang mana? Orang kafir dari kalangan Bani Israil. Wa Israil huwa Ya'qub alaihissalam. Dan Israil itu adalah Ya'qub, Nabi Ya'qub alaihissalam. Sehingga Bani Israil artinya itu adalah keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan Nabi Ya'qub itu adalah anaknya siapa, Habib? Nabi Ya'qub anaknya siapa, Akbar? Nabi Ya'qub anaknya siapa? Anaknya siapa Nabi Ya'qub? Anaknya siapa, Ipan? Anaknya siapa? Raid? Anak Yusuf. Anaknya siapa, Abdullah? Nabi Ya'qub anaknya siapa? Lutfi. Anaknya siapa? Azam. Anaknya siapa, Dedek? Oh, bisa. Anaknya siapa, Abdur? Ishak. Ada yang bilang Ishak apa Isa? Oh, Ishak. Ishak. Isa. Anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya siapa kali ini? Balik-balik anak. Tadi aku kan anaknya Nabi Ishak. Ishak anaknya Nabi. Gimana? Muter-muter. Anak-anak. Nabi Ismail. Anaknya siapa? Akbar. Oh, sudah Akbar. Abdurrahman. Nabi Ishak anaknya Nabi siapa? Wah, gawat ini silsilah gini. Enggak ngerti. Anaknya siapa? Ishak anaknya Nabi siapa? Yakub. Muter-muter banyak tidur. Anaknya siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, sehingga dari Ibrahim punya dua anak. Dua-duanya I awalnya, itu silsilahnya I. Ibrahim, kemudian anaknya Ishak, Ismail.
dua anaknya. Kemudian Ishak punya anak Yakub. Nah, Yakub punya anak siapa? Yusuf. Y dengan Y. Ya. Yakub baru bawahnya Yusuf, Nabi Yusuf. Udah ingat silsilah? Wah, gawat nih. Sehingga Bani Israel anak-anak keturunannya siapa? Siapa? Yakub. Nah, Israel adalah Yakub. Nah, bahasa Inggrisnya jadinya Jacob. Jacob. Ini yang kena laknat, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dilaknatnya adalah melalui lisannya Nabi Daud alaihissalam dan Isa bin Maryam. Melalui lisannya Daud di Zabur, di dalam Zabur. Wa ala lisani Isa bin Maryam fil Injil. Kama ja'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana datang tafsirannya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Bahwasanya laknatnya Bani Israel itu melalui lisannya Daud dalam kitab Zabur. Dan laknatnya mereka melalui lisannya Nabi Isa adalah melalui kitab Injil. Sehingga ini menunjukkan terang-terangan mereka terlaknat melalui lisan Nabi mereka sendiri dan dicantumkan di dalam kitab mereka, di dalam Zabur dan di dalam Injil. Zabur kitabnya Nabi Daud, Injil kitabnya Nabi Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan laknat tersebut, zalikanya itu kembali kepada laknat. Wa dzalika la'n, dan laknat tersebut adalah dengan sebab kemaksiatan mereka. Wa hadza ta'kidun li sababi la'nihim. Ini adalah penekanan atas sebab laknatnya mereka. Yang pertama tadi secara umum, lu'inal ladzina kafaru. Ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebab mereka dilaknat adalah dengan sebab mereka bermaksiat. Zalika bima asaw. Sehingga ini adalah rincian, tafsilun. Rincian dari sebab laknatnya mereka. Lu'inal ladzina kafaru. Lebih rinci lagi, zalika bima asaw. Mereka dilaknat karena mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan juga karena mereka melewati batas. Al-isyan li rabbihim. Kemaksiatan mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tida'uhum lil khalqi, dan tindakan melampaui batas mereka adalah kepada makhluk. Sehingga satu karena dosa kepada Allah, dua dosa kepada hamba. Yang dosa kepada Allah yang mana? Dzalika bima asaw. Dan dosa mereka kepada hamba adalah wa kanu ya'tadun, karena mereka melampaui batas, yaitu kepada sesama makhluk, kepada sesama hamba, memukul, mencuri dan yang lainnya, dosa-dosa yang terkait dengan hak manusia. Dzalika bima asaw, maksiat ini yang terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakara dzalika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsir. Nah, kata Ibnu Katsir setelah sebelumnya membahas tentang ini, bisa babi isyanihimullah wa'tidaihim ala khalqi, karena kemaksiatan mereka kepada Allah dan i'tidaknya mereka kepada makhluk. Paham ya perbedaan antara dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sehingga dalam ayat ini Allah sebutkan 3 sebab laknatnya mereka. Ada satu secara umum, kemudian 2 secara apa ini? Terperinci. Lu'inal ladzina kafaru, satu sebab. Mereka dilaknat karena mereka kafir. Dzalika bima asaw, sebab yang kedua, karena mereka bermaksiat kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, sebab
Tiga alasan kenapa mereka dilaknat. Wal'iyadzubillah. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Bahdi rahimahullah. Maaf makna global ayat ini ya. Qala ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ai turidu wa ub'idu an rahmatillah. Ini maknanya laknat. Turidu, mereka diusir, wa ub'idu, dan mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Makna laknat. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Ai bi syahadatihima, yaitu melalui persaksian mereka berdua. Mereka berdua menjadi saksi bahwasanya Allah telah melaknat Bani Israel yang kafir. Wa iqrarihima, dan melalui pernyataan mereka berdua bi annal hujjah qad qamat alaihim wa anaduha, bahwasanya hujjah telah tegak atas mereka namun mereka tetap menentang. Siapa yang menjadi saksi? Nabi Daud dan Nabi Isa. Bahwasanya Bani Israel telah tegak atas mereka hujjah tapi mereka tetap menentang. Zalikal kufru wal la'n. Dan laknat tersebut dan kekufuran tersebut bima asaw wa kanu ya'tadun adalah dengan sebab mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Ai bi isyanihim lillahi, yaitu dengan sebab kemaksiatan mereka kepada Allah. Ini zalika bima asaw. Wa zulmihim li ibadillah, dan karena kezaliman mereka kepada hamba-hamba Allah. Ini wa kanu ya'tadun. Sehingga ini sama penafsiran Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dengan tafsiran Ibnu Katsir. Dzalika bima asaw, maksiatnya kepada Allah, dosa-dosa yang terkait dengan hak Allah. Wa kanu ya'tadun, ini terkait dengan kezaliman kepada hamba. Sara sababan likufrihim, maka itu menjadi sebab kekufuran mereka, wa bu'dihim an rahmatillah, dan sebab mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Fa inna lidzunubi waz-zulmi uqubatin. Dikarenakan dosa dan kezaliman memiliki hukuman-hukuman. Ini faedah bagus. Hanya 3 kalimat atau 4 kalimat itu saja luar biasa. Agar kita berhati-hati, agar jangan menzalimi orang lain, agar kita jangan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hukumannya sudah ada ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lidzunubi waz-zulmi uqubat. Karena dosa dan kezaliman memiliki hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu hukumannya, dilaknat. Nah, Wallahu musta'an. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-78 ini. Yang pertama adalah terlaknatnya orang-orang kafir dari Bani Israel di dalam Zabur dan Injil. Terlaknatnya orang-orang kafir dari Bani Israel di dalam Zabur, kitabnya Nabi Daud, dan di dalam Injil, kitabnya Nabi Isa. Faedah yang berikutnya. At-ta'addub ma'allah, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana lafaz laknatnya dibikin jadi kalimat pasif ya. Padahal jelas yang melaknat mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan lu'ina. Nah, supaya tidak perlu disebutkan nama siapanya. Pelaknatnya yaitu
Allah Subhanahu wa taala. Laknat ini kan doa kejelekan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wasyarru laisa ilaik, dan yang namanya kejelekan itu tidak disandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah yang menakdirkan itu. Tapi dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dijadikan bentuknya bentuk majhul, lu'ina. Nah, faedah yang berikutnya, jawazul la'nil kafirin, bolehnya melaknat orang-orang kafir, hatta walau kanu min auladil anbiya, bolehnya melaknat orang-orang kafir bahkan meskipun mereka sekalipun adalah keturunan Nabi, meskipun sekalipun mereka adalah keturunan Nabi. Di sini disebut enggak garis keturunan mereka? Disebut. Padahal itu bukan sebab mereka dilaknat. Mereka bukan dilaknat karena mereka Bani Israel, bukan. Mereka dilaknat karena mereka kafir. Lu'inal ladina kafaru. Tapi Allah sebutkan garis keturunan mereka. Siapa mereka ini? Min Bani Israel. Dari garis keturunannya Nabi Yakub. Sehingga boleh melaknat orang kafir meskipun dia keturunan apa ini? Nabi. Karena bukan masalah keturunannya, siapa dilaknat, tapi dengan sebab. Ada sebab yang mengharuskan dilaknat. Sehingga boleh melaknat orang kafir. Bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir, hatta walau kanu min auladil anbiya wa inna syarafan nasab la yamna itlaqul la'nah fi haqqihim. Dan sesungguhnya kemuliaan nasab itu tidaklah menghalangi untuk menjatuhkan vonis laknat kepada mereka. Sehingga semulia apapun kita, jika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kezaliman kepada hamba, maka itu tidak bermanfaat sama sekali, walaupun keturunan Nabi, apalagi yang bukan keturunan Nabi, waliyadzubillah. Maka hati-hati dari yang namanya apa ini? Dari namanya dosa, baik kepada Allah yang terkait dengan hak Allah ataupun yang terkait dengan haknya para hamba. Jika keturunan Nabi saja tidak selamat dari hukuman akibat dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan, bagaimana lagi dengan yang bukan keturunan Nabi? Nah, sehingga kalimat min Bani Israel ini tanbih agar tidak berbangga-bangga dengan apa ini? Dengan nasab, dengan garis keturunan, waliyadzubillah. Nah, faedah yang berikutnya, at-tahdzir minal kufri wal ma'asi wal i'tida. Peringatan dan ancaman dari kekufuran, kemaksiatan kepada Allah dan kezaliman kepada hamba. Karena ini yang menjadi sebab datangnya laknat atas Bani Israel. Peringatan dan ancaman keras dari kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah dan kezaliman kepada hamba. Ini 3 sebab mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka kafir, bahwasanya mereka maksiat, bahwasanya mereka zalim. Agar kita menjauhi ketiganya, agar kita tidak terkena apa yang menimpa mereka berupa laknat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan ayat yang ke-78 dari surat Al-Maidah ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Langsung disetorkan ya kan, jangan lama-lama, bacanya sedikit aja, sekedar untuk diingat-ingat lagi yang setoran, untuk yang setoran anak santri. Kemudian tolong pentasmiknya suruh setorkan juga yang kemarinnya. Apalagi kalau nggak nyampe 1 halaman, tolong setorkan juga yang kemarinnya. Kalau nggak lulus yang kemarinnya, maka nggak usah diluluskan. Paham ya? Setidaknya sama yang kemarin juga masih apa ini? Masih bisa disetorkan. Agar jangan cuma disetorkan yang jatah hariannya saja, yang kemarin-kemarin nggak diperhatikan. Sehingga kalau bisa ditanyai saja pun nggak apa-apa, berapa ayat saja pun nggak apa-apa, tanda-tanda bahwasanya dia masih
mungkin hafalan yang semalam, setoran yang semalam. Paham ya? Gitu. Kalau nggak lulus yang kemarinnya ya sudah nggak usah luluskan juga yang hari ini. Percuma dia nambah tapi yang kemarinnya apa ini sudah hilang. Paham ya? Nah, apalagi yang cuma sedikit-sedikit nambahnya yang nggak sampai 1 halaman, insya Allah, maka lebih ditekankan lagi hafalan yang kemarinnya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga anak santri juga gitu. Jangan yang dihafal cuma yang mau distorkan hari ini saja. Yang semalam setidaknya juga bisa distorkan. Karena akan ditanya sama yang nasmi, insya Allah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan juga untuk waktu ini diperingatkan. Sekarang insya Allah kita tekankan lagi 15 menit sebelum azan wajib sudah duduk di masjid. 15 menit sebelum azan sudah wajib duduk di masjid insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. Subhanallah. Bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.